Karena Merapi itu sangat tak terduga gitu loh. Sekarang kita naik, seminggu lagi naik, sebulan lagi naik, kejadian itu berubah terus, alamnya berubah. Puncak Garuda hilang, ganti dadi opo, pasar bubrah dulu seperti ini, sekarang seperti apa. Ini kan penasaran untuk selalu datang itu tinggi sebenarnya. Kami berlima, yang 3 ini rada jahat. Aku berdua lebih jahat lagi. Apa ya, Mas? Jual anak. Lanjut Mas, Mas Andri Mas. Oke. Tadi apa namanya, Merapi tadi. Oh, kelingan toh isian. Kelingan Mas, kelingan. Karena sekarang kan Merapi udah lama tutup Mas. Oh ya? Tutup udah 9 tahun. 9 tahun? 2010 itu sempat buka lagi, terus tutup sampai sekarang. Sampai sekarang udah tutup. Oh, enggak boleh untuk daki berarti? Enggak boleh karena ya itu. Di Mas 16 ya Mas? Apanya? Mulai tutup ya. Kan buka. Aku 2007 enggak. 2007 2008 2007 aku. Berarti sebelum erupsi ya Mas ya? Sebelum erupsi kan 2010. Sebelumnya aku terakhir naik sana. Tapi setelahnya itu ya saya dolan tapi nang base camp. Nah enggak naik lewat Babatan. Tapi yo ora tahu sampai puncak. Nganu ambisinya wis enggak seperti dulu. Iya. Yang penting nginguk Merapi gitu kan. Nah, dulu kan yo awal loh urung tekan puncak ki yo urung marem gitu ya. Mungkin iya, dulu gitu. Puncak terus. Dulu gitu. Nah waktu itu kalau Merapi lewat mana? Selo. Lewat Selo ya. Karena Merapi itu sangat tak terduga gitu loh. Sekarang kita naik, seminggu lagi naik, sebulan lagi naik, kejadian itu berubah terus, alamnya berubah. Puncak Garuda hilang, ganti dadi opo, pasar bubrah dulu seperti ini, sekarang seperti apa. Ini kan penasaran untuk selalu datang itu tinggi sebenarnya. Nah aku dulu 2007 atau 2008 ya, aku lupa, aku sekitar tahun itu sama temen-temen dari Solo. Dari Solo pas mau berangkat aku posisi di Jogja waktu itu ya, oke dolan nang Jogja, cacah Solo do nang Jogja, yuk munggah Merapi wae yo. Andedit doan. Mau berangkat itu aneh posisinya. Enggak punya uang semua, kami berlima. Yang 3 ini rada jahat. Datang ke rumah sakit di ICU Pak UGD itu, nyari orang yang butuh darah. Dia siap donor ning dibayar. Oke, sanggup munggah gunung. Dulu gitu Mas. Aku dulu loh. Enggak Mas, aku juga pernah. Aku dulu itu pernah biyen zamanku itu baju jangkis Mas. Ketat-ketat ya. Ketat. Aku meh munggah Merbabu Rantidit tak dol lawewu, aku kelingan. Ya akhirnya bisa munggah gunung. Ya hampir sama dengan seperti itu. Dol pitik barang. Pitik sapa mbo lho kuwi. Yang penting mlebu omah Pak Pakani to. Kan aku melu makani. Ker melu makani kan urun. Ker terus giring sampai kamar. Tubruk pakai selimut. Nah. Naik Merbabu 20.000 gitu. Jatakan puncak. Kacau ya. Tapi rata-rata pitike bapakku sih yang rawani ngono wong aku. Naik gunung. Nah itu yang 3 orang jual darah. Sukses. Dapat duit mungkin 40 ribuan waktu itu. Dan 3 orang itu. 40 ribuan 3 orang. Aku berdua
Lebih jahat lagi, Apa ya Mas? jual anak kok. Hah? Anak-anak kedokteran pengen praktek laboratorium Hah? itu yang diriset sperma. Iya 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 iya. Iya. Aku mintanya 70.000. Kalau 40.000 ngambil sendiri aku nggak mau. Apa ya? Apa ya? Jual sperma untuk naik gunung. Wah apa ini Mas? Jual sperma untuk naik gunung. Jual anak lu sadis kan. Dapat kuwi kon Iya iya iya. dikasih kartu porno zaman dulu kan. Kartu porno. Oh, kartu tapi gambar porno. Oh iya, Ya Mas, paham. mendingin kamar mandi terus dikasih tempatnya. Kasih tempatnya botol kaca beling itu. Ya harus tepat ini kan. Kalau nggak masuk nggak bayaran kan. Masuk di situ tak kasihkan. Oke, bayaran 70.000. Nah, yang 3 donor darah kan lemes. Uangnya Seneng. ini habis buat makan. Balik ke energi. Aku kan enggak. Donor bahagia. Bener bahagia. Naiklah kami Merapi kan. Iya iya. Kayaknya wis niate ra cetosik to kuwi pisan. Lewat Silo, jalur Silo. Naik jam 8 lah, mungkin jam 8 malam. Oh iya iya. Sekitar. Karena Merapi kan sebenarnya enggak begitu tinggi. Iya. Berapa jam sampai puncak gitu. Rada nyepelekke. Nah, itu ya kemlindi meneh, enggak boleh jan ya seperti itu. Naik ketemblok terus mulai jalur pasir-pasir kayak pos piro. Setelah pos 2 ya. Setelah pos 2 ke Pos atas 2 itu ke atas, mulai ya. banyak pasir ya. Di Iya. bawahnya kan masih tanah. Iya iya iya. Mus mulai pasir. Pasir sampai Pasar Bubrah. Bukan wis pasir-pasir. Nah, di sana itu kan pemandangan sudah luas ya. Wis enggak banyak tanaman Iya. pohon-pohon lagi, wis pemandangan luas. Wah, kami sangat menikmati perjalanan itu. Wah, sendangak-ndangak leren delok bintang jatuh. Kan banyak teng celorot bintang. Iya, iya, iya. Lihat meteor itu. Nah, ada satu bintang celorot jatuh. Set di pasir-pasir itu. Waktu kami jalan, temanku yang melihat ini. Temanku bilang istirahat dulu. Oh ya, istirahat. Nganu wae masak-masak. Lapar ya. Padahal dia itu pengen ngambil yang celorot jatuh tadi. Ngejar itu karena nggak jauh dari situ gitu loh. Mungkin ya masih terjangkau. Dia penasaran apa itu tadi. Tapi jenengan juga lihat waktu itu Mas. Saya Pas ngeliatnya celorot jatuhnya, kok, celorotnya, ya celorot, tapi yo karena banyak ya bintang ting celorot, jadi mungkin itu memang paling terang dan jatuhnya nggak banter. Tuh, pokoknya apa ya? Oh, cuman sebatas itu kami abaikan gitu ya. Iya iya. Tapi temenku ini pengen dekat, pengen nyari itu apa. Nah, ketika kami istirahat, bikin mie, ngopi, dia pergi. Balik-balik sudah selesai kami ngopi, berangkat berangkat itu temenku sing tadi itu marani Mak Cerot itu kakinya semakin berat katanya. Melangkah itu berat sekali sampai akhirnya lumpuh, nggak bisa bangun, sampai lumpuh, sampai nggak bisa ngomong, geget tok, gitu dok. Tangan kaki ini nggak bisa dibuka, ngenceng. Kami pikir kan hipotermia, dia ngetangeti diopo itu. Itu setelah dia ngambil itu atau gimana? Ngambil setelah dia pergi, balik lagi, iya, ikut iya. ngopi, masih aman, ngobrol ngakak-ngakak, terus yuk kita naik lagi. Jadi teman-teman kelompok jenengan nggak ada yang sadar lah ya Mas. Nggak tahu kalau dia ngambil. Pokoknya bar pergi. Taunya hipo gitu Mas ya. Gejala hipo mungkin ya. Satu temen mulai curiga, kesurupan ini kayak. Iya. Nah, kecurigaan kami dia pergi tadi kencing atau BAB di mana kan? Wah, iki kayak nguyuwi watu popo ra kula nuwun iki. Takoni sudah nggak bisa jawab.
geget kamu tadi ngapain ini wis nggak bisa jawab. Iya. Geget kenceng. Akhirnya kami putuskan turun wae lah. Berarti malah nggak muncak itu? Nggak jadi muncak. Itu masih malam? Masih malam. Pasar Bubrah naik dikit kan pasir di Bita ambles kan rekoso banget ya, mapah teman, kondisi seperti itu, jalan seperti itu, batu kadang gelundung, terjal kan turun wae. Turun kami, pokoknya iso diangkat ya diangkat, nggak bisa diseret. Dia kaku kok aku ngecenceng, kaki itu nggak mau lurus, berat toh. Kalau kaki lurus masih bisa dipapah geret berdua, tapi nggak bisa lurus. Sebentar Mas Andri, saya potong. Waktu itu rombongan kepikiran untuk ini enggak? Nah sekarang kan dikit-dikit lapor base camp evakuasi. Dulu seperti apa pikirannya teman-teman waktu itu? Dulu HP itu masih poliponik ya mungkin ya. Iya. Terus HT juga nggak pada punya. Ketika pun bawa HP itu kan teknologinya sinyal nggak seperti sekarang. Susah jangkauannya. Yang kedua nomor basecamp aja nggak pernah di share waktu itu karena mungkin jarang yang punya HP. Iya. Terus baterai waktu itu kalau sering dibuka di gunung karena dingin cepat ngedrop. Jadi sayang sekali menggunakan HP dan memang waktu itu nggak punya sih sebenarnya. Kayaknya seingatku nggak, sing punya berapa gitu ya. Kondisi berangkat jual darah kok turun kan akhirnya. Turun pelan-pelan mas, penting turun, capek ya istirahat, bikin minum, turun lagi sampai di base camp Pak Min waktu itu. Tolong gitu wis mulai banyak yang nolong, nopo ya nggak tahu, pokoknya leren sih plek, mulai dianget-angetin, tapi anehnya dia itu adalah tas body pack itu. Kalau tas karirnya dibawain temen mau, tas body pack ini dipeluk terus. Di depan ini nggak boleh tangannya kenceng gini terus. Kami juga nggak apa-apa karena itu biar lebih hangat kan, tasnya di depan dipeluk toh. Dia nggak mau ngelepas itu. Dan rasanya memang lebih berat ngangkat dia daripada biasanya, ngurangi nggak besar kok kecil kok abot deh kayak ini gitu kan. Ada penduduk situ namanya Mbah siapa saya lupa ya. Itu datang. Waktu itu datang niatnya golek wortel atau apa gitu loh dengan Pak Min itu. Begitu lihat temenku, waduh, ki kualat iki le. Kualat itu semacam kena hukum alam. Iya, hukum alam. Gini. Kuwi diajak salaman dah nggak bisa. Nah, itu dipegang jidatnya sama Mbah itu. Ngono ki kok reaksi. Wah, gitu. Dipegang tok loh pakai jempol. Ternyata si Mbah ini secara kebatinan sedang menanyai kronologi piye lewat itu. Karena dia akhirnya tahu. Wis ngene wae. Barang kuwi tak jaluk ikhlas pura. Pengen mari pura gitu. Langsung seperti itu tembak di tempat sama Mbah itu. Itu bukan hakmu. Dan bukan hak saya juga. Kalau kamu pengen sembuh, harus mengikhlaskan barang itu taruh di sini. Tak kembalikan ke tempat aslinya. Kalau kamu percaya. Nah enggak ya wis sana bawa pulang. Tapi saya nggak tahu resikonya. Dia ngasih kode aja, buka tas. Oh nggak bisa ngomong? Nggak bisa ngomong, geget. Iya. Ngasih kode di tas. Buka lah kamu. Kami menemukan kerucut kayak trapesium bentuknya, segitiga, tengahnya bolong pokoknya, segitiga bulat ini, tengahnya bolong, dan ukirannya bagus sekali, ukiran Jawa detail itu loh, dan itu terbuat dari emas.
murni. Simbah ini tadi langsung ngambil kilo memoloni. Segini nih paling panjangnya. Terus diceritakan sama mbah itu. Kamu tahu nggak itu ini emas, apa? Mas? Emas. Itu Oh. beberapa kali temenku itu ditanting. Yakin ini kamu ikhlas, ini emas loh. Kamu kalau dijual ini mahal loh. Ya, ya, ya. Tapi resikonya nggak tahu. Sana kalau mau diambil. Temenku udah nggak mau wes. Takut pokoknya. Takut. Terus simbah tadi baru mengulas tentang barang itu. Nah, dia cerita gini, kalau kamu tahu ini adalah tutup payung, jadi ujungnya payung itu milik Keraton Jogja yang sudah dolan main selama 3 bulan dicari-cari sama orang keraton. Nah, ternyata mainnya sampai ke Merapi. Terus kamu ambil niatnya kamu pasti jelek. Jujur. Iya, kepengen saya miliki. Setelahnya itu kepengen saya jual. Niatnya jelek. Kalau mungkin kepengen tak opek atau tak cari pemiliknya mungkin nggak apa-apa. Ya, 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 ya. Jadi niat itu sudah nggak bersih gitu. Dia bawa itu nggak kuat. Karena mbah tadi cerita emas itu selalu disukai oleh bangsa gaib, bangsa jin, bangsa lelembut, leluhur itu suka dengan emas. Lah ini yang ngikut di emas ini nggak cuma satu. Makanya barang ini sampai kemana itu dibawa itu. Nggak kuat fisikmu gitu. Kalau kamu percaya, ini tinggal di sini, tak kembalikan pasti ke tempat aslinya. Kalau nggak percaya silahkan. Seketika temanku langsung bisa ngomong, langsung bisa duduk, langsung bilang, "Nggih Mbah, ikhlas, penting kula mantun." Nah itu setelah 1 minggu kemudian aku ke sana, ceritanya lebih menarik lagi misalnya. Oh iya, gimana Mas? Cara membawa ini ke keraton ini naik motor sampai di bawah Merapi, motornya bannya jadi angka 8. Pletot. Naik bis bisa pecah ban 4 kali. Sama yang bawa itu. Oh. Iya. Terus sampai di Malioboro naik becak ke keraton. Iya. Itu ya becaknya pletot. Katanya seperti itu. Iya, 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 iya. Saking kuatnya energi itu. Jadi hikmahnya ya kalau di gunung kita ora sah gumunan. Kalau memang menjadi rezeki itu pasti dipermudah lah. Dengan niat bersih gitu ya. Mungkin niatnya kepengen ngopiake mungkin beda. Tak jipuk lah nanti sapa sing duweni iki tak kayak gitu mungkin beda. Jadi dia merelakan diri jadi jalan kan. Aku medianya ini untuk kembali kan. Ini kan nggak ingin memiliki. Tapi setelah itu, setelah seminggu dikembalikan, teman jenengan itu gimana Mas keadaannya? Normal, nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu barang itu ditinggal dia langsung sehat. Saat itu juga nantang pengen naik lagi. Tonyo kuwi to lemes-lemesnya munggah meneh. Maksudnya nggak ada efek setelahnya itu nggak ada? Nggak ada. Udah ya, berarti udah. Aman. Setelah dikembalikan aman. Berarti memang kalau saya kan gitu kan Mas, kayak gitu kan awam ya. Menurut jenengan itu memang hal seperti itu tuh memang apalagi kita di orang Jawa itu memang ada ya Mas ya. Wah, ada pasti. Ada ya kayak gitu. Itu energi kok. Oh. Dan sebenarnya itu bisa masuk ke kita bisa kena itu karena doktrin kita sejak lahir sudah di rekaman genetika orang tua kita sudah mempercayai hal itu. Jadi kita nggak bisa memungkiri. Ada orang yang mungkin masuk di sekte-sekte tertentu sampai nggak percaya seperti itu. Tapi sebenarnya dia itu sejak lahir sudah dibekali itu sama orang tuanya. Ini yang bahaya. Dibekali apa Mas? Dibekali tentang adanya
barang gaib, adanya diceritani gitu loh. Iya. Diceritani di apa itu, dia kan terekam oleh otak. Akhirnya menjadi ragu-ragu. Oh, aku percaya nek kono sakjane hati kecil percaya. Nah, itu frekuensi yang tarik menarik itu membuka dimensi untuk alam lain masuk. Beda dengan sejak kecil sudah ateis. Sejak lahir sudah tidak mempercayai gitu. Kayak bule-bule di Bali itu jarang kesurupan. Ngawur karena memang sudah ketutup. Maka dimensi itu juga nggak punya pintu untuk masuk. Kalau ada yang kesurupan berarti dia dari lahir sudah ada bekal seperti itu. Minimal diceritani tentang hal seperti itu. Jadi kita sebenarnya punya warisan itu yang nggak boleh kita mengingkari. Nek percaya sisan itu. Nek muni ora, kowe lahir nang ngendi? Sama kayak ini misalnya, aku sudah tidak berbudaya Jawa lagi. Oh, aku itu sudah sama sekali tidak mau punya tradisi Jawa. Orang boleh seperti itu. Tapi yang namanya sego pecel gue sih enak gitu loh. Ya. Nah, itu kan genetika tradisi yang nggak bisa hilang. Bahwa lidah kita ini ya lidah Nusantara. Kita tetap nggak bisa keluar lepas dari itu, bahwa jangan kacang nget-ngetan telung dino gue enak banget gitu kan, gudeg gue enak gitu. Ini kan tradisi. Nah, lidah kita sudah berbudaya Jawa, lidah kita tradisi Jawa. Dikasih makanan bule setiap hari ya wis nggak enak gitu. Itu kan mengingkari. Iya. Ambok sisan dene, nek percaya nek ora aja ngono kuwi, rasah nantang gitu. Iya. Lah, pertanyaan selanjutnya nih Mas, ketika kita sebagai orang Jawa terus kita pengen mendaki gunung, itu kira-kira saya kok punya pemikiran gini Mas, ketika naik gunung itu piye carane kita bisa pakai budaya Jawa. Wow. Nah, itu kayaknya sih Karena niat yo. Karena selama ini saat ini ya Mas ya. Saat ini yang sepengetahuan sedikit saya itu yang di gunung itu wah saiki ngono Mas. Di gunung itu sekarang ya mungkin karena medsos. Oh ya. Jadi itu bukan eksplorasi tapi eksploitasi. Nah, eksploitasi. Yang pertama niat, yang kedua doa lah pasti. Jadi doa itu menandaskan niat. Kita mau makan, harapannya kenyang. Ya. Itu pasti ya. Nah, nggak kenyang makan lagi gitu kan. Nah, doa itu untuk mempertegas misi kita. Alhamdulillah gitu kan, akhirnya wis kenyang. Atau tak mangan lah, berdoa muga-muga wareg, atau muga-muga dadi daging, atau muga-muga tidak ada keselak tidak bengek. Ya. Itu mempertegas niat. Memang harus diucap gitu loh doa. Kalau niat cukup dibatin gitu kan. Nah, kita naik gunung ya niatnya apa dulu penting, terserah lah niat itu, niatnya ngapain saja, tapi kan terus doa itu penting. Nah, doa juga itu ya sebenarnya hubungannya frekuensi itu juga ya. Nah, kalau menurut saya lebih baik kita berdoa sebelum naik di gunung itu. Salah satu kulit kita itu nyentuh yang ada di situ. Saya pernah dengar itu. Nek koyo jet li ya, tempat yang baru langsung lemai gitu, kenalan. Benarnya kan cuman uluk salam itu, kenalan bahwa kita berjabat tangan dengan alam. Berdoa, misalnya Merapi, niatku silaturahmi atau berkunjung atau apa. Nah, setelah itu ya perjalanan etika lah yang dipakai. Etika karena apa ya, etika itu kan tidak hanya sesama manusia gitu. Betul. Dengan alam semesta itu kan etika penting kan, karena kita bagian dari semesta raya. Kadang-kadang misalnya gini, tubuh kita ini kan ono kuku, ono rambut, anak apa gitu sebagainya. Kalau kotor, orang potong wae lah. Seperti itu. Dia merelakan bagian tubuhnya untuk dibuang karena ngotor-ngotori tubuh.
ini ya sama. Kita bagian dari alam semesta raya, jangan sampai kita dicap sebagai ngotor-ngotori alam semesta raya daripada dipotong sama semesta. Iya. Kita bukan pendatang loh. Kita bukan orang lain, kita bagian dari alam Iya. semesta. Iya. Yo, berperilakulah seperti mereka. Berperilakulah seperti alam. Tentang pohon, tentang opo satwa, tentang batu, kerikil dan sebagainya. Banyak kok mereka ikut mendoakan gitu. Iya. Menarik sih emang karena apa ya, kita sebagai orang Jawa terus mendaki gunung itu apa ya, semacam menurutku itu hal yang sebenarnya itu ya olahraga iya, sakral iya. Di sana juga banyak apa ya, penunggu juga kan Mas ya di sana ya. Oh ya, Ya, banyak penunggu juga di sana. Jadi ya kita emang harus etika tadi emang penting sih. mulut Menarik sih. penting itu. Iya. Jaga mulut. Kalau nggak bisa ngerem mending bernyanyi di gunung itu. Kalau orang dulu kan uro-uro nembang. Iya. Tetembangan itu kan ada kidung sesingkir, ada kidung mendoakan semesta, ada kidung banyak gitu kan. Tapi kan dijadikan tembang. Jadi sambil naik gunung, singgah kolo singgah, itu frekuensinya bagus sampai kemana-mana misalnya gitu. Iya. Nah, ini menarik mas. Kebanyakan yang saya dengar di ya banyak ya orang teman-teman cerita itu, dia itu ketika di gunung dia itu sering mendengar iki loh mas, apa? Gremeng-gremeng. Bukan gremeng, gamelan. Oh iya. Gamelan. Nah, karena sejauh aku mendaki gunung itu kok nggak pernah mendengar mas. Orang-orang pendaki sekarang itu katanya sering mendengar gamelan itu dan kemudian gending-gending Jawa, dan kemudian itu mereka menemukan hal-hal yang mungkin di luar nalar. Kalau saya logika yang sering yang saya karena saya tidak menemukan atau mendengar itu, saya melogikanya adalah ya mungkin memang karena wong gunung, penduduk gunung itu memang suka gending Jawa, kemudian entah pas waktu itu memang ada kayak tontonan atau mungkin memang ada pentas, kemudian terdengar angin karena di gunung kan anginnya kan gitu kan. Nah, saya kok melakukan seperti itu gitu loh. Karena saya belum pernah mendengar secara langsung gitu loh mas. Menurut Mas Andri gimana itu? Seperti kita jangan bicara ke mistik dulu. Ya. Saya akan bicara tentang logika dulu. Batu, kayu, itu ada jenis-jenis tertentu yang mampu merekam suara. Oh iya. Contohnya kalau kayu adalah kayu nangka. Kendang apa itu, kalau orang idealis kayu nangka, karena dia bisa merekam bunyi serat-seratnya itu. Iya. Nah, bunyi yang terekam pada kayu atau batu itu akan muncul lagi dalam frekuensi yang sama seperti pas dulu dia ngerekam. Suhunya sama, cuacanya sama. Ini kan per berapa siklus itu kan ada. Dia mengeluarkan bunyi itu lagi. Oh iya, logis. Dan paham. Biasanya bunyi itu terdengarnya justru dari jauh. Justru dari jauh. Kayak suling disebul. Suaranya kan di sana. Iya. Bukan di mulutnya. Iya. Tapi di lubang-lubang itu. Jadi dia sama, dalam frekuensi tertentu suaranya justru malah agak jauh. Semakin didekati semakin hilang. Kita jauh suaranya di situ gitu. Iya. Itu dari sisi logika ya. Banyak. Kayak Soko Guru di Jawa rata-rata kayu nangka. Karena dia bisa merekam bunyi aktivitas keluarga. Jadi nek bapaknya merantau Bali atau apa itu, orang-orang dulu itu punya cara untuk mendengarkan sik do padu pura tak tinggal iki. Do ribut pura, do akur pura, itu biasanya duduk di dekat tiang rumah itu ya? Sing kayu nangka itu. Nah, dulu punya cara itu. Karena dimistikkan, digaibkan, diklenik-klenikkan, akhirnya ilmu itu tidak menurun. Dianggap syirik musyrik kan, jadi
orang mau belajar takut, Iya. takut engko nak dosa. Hmm. Putuslah ilmu-ilmu itu. Padahal itu riset, cari referensi kayu, batu andesit dengan umur tertentu itu punya daya untuk merekam suara. Nah, itu kalau dari sisi Logika. logika. Ya. Di sini sering kok dulu Sungai Progo itu batunya muni, tapi sekarang udah lama enggak. Biasanya banjir. Heeh. Pas banjir besar dia muni, suara jatilan. Lindung-lindung mungkin berapa puluh tahun, ratus tahun yang lalu di situ ada jatilan. Dia terekam. Pas banjir pula misalnya gitu kan, Iya, iya, banjir iya. debitnya sama, dia keluar suara itu. Iya, iya. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi mistiknya ya mungkin penunggunya di situ memang kayak duwe gawe. Memang kayak duwe ewuh. Terus yang kedua adalah panca indera kita itu rata-rata secara natural ada satu yang tajam. Misalnya ada orang yang bisa melihat Iya. barang gaib, tapi orang lain nggak lihat. Berarti dia tajamnya di mata. Mata, gitu. Ada yang mendengar, tapi orang lain nggak dengar. Biasanya kalau sentuhan kulit jadi ikut mendengar. Makanya dari tadi cerita itu nggak gandengan, lihat semua. Kalau lihat kuat yang mana? Kalau aku kuat melihat, iso nular kayak gitu. Tapi kalau kami berdua lebih kuat pendengaran, nggak iso lihat ya krungu mungkin. Kuat yang mana? Ini kan tarik ulur. Ada yang kuatnya di penciuman, mambuyo, oh mambuyo ini nggak tahu di mana lah. Ada yang di batin, kita merasa kalau ada yang datang, merasa ada yang dekat, merasa ada yang manggil, merasa gitu ya. Itu nek merem akan lebih jernih. Tapi orang berani nggak gitu loh. Kadang-kadang wis takut sih gitu. Nah itu mungkin gamelan berbunyi itu yang dirungoni nggak mungkin semuanya. Kecuali yang tadi pertama, itu memang banyak orang mendengar. Kalau yang rekaman suara masa lalu keluar lagi itu, semua orang ya dengar itu. Tapi nek dicari malah semakin jauh. Tapi menurut jenengan tuh ada hubungannya nggak Mas dengan mungkin kata orang, beberapa orang, wah gamelan, berarti di sini tuh ada, ya benar dengan tadi memang ada yang sedang digawe gitu kan. Iya. Untuk orang gunung. Nah itu ngefek nggak ke pendaki Mas ketika mendengar Dengarkan saja, nikmati saja. Kita nggak usah takut ya. Nggak usah, ya takut itu manusiawi ya. Manusiawi, kita nggak bisa bilang jangan takut ya, memang takut aja. Tapi mau gimana, ikut dengarkan, dia ya pengen didengarkan kita, berarti nikmati saja. Kalau perlu kita tahu ya ikut ketembangan ini, nek kita tahu melu nyanyi malah seneng dia. Seneng ya. Oh bolo berarti kan ngono. Iya sih. Mungkin saya berpikir secara logis sih, mungkin 100 tahun yang akan datang orang kesurupan iso setan pangker barang mungkin. Karena kan rekaman sekarang. Iya. Kuda lumbeng kesurupan, joget jadilan. Itu kan mungkin ruh atau lelembut atau bangsa yang dulunya juga seneng jadilan pada ratusan tahun yang lalu. Terus ikut andil loh. Seperti itu. Ya pesan saya mungkin gini, kalau hubungan dengan seperti itu, segala sesuatu itu jangan keterlaluan, karena itu membuka dimensi. Terlalu senang, terlalu sedih, terlalu marah, atau mabuk, ini membuat kita sering lost control. Sederhana misalnya gini, ada dangdut musik, deng deng, ini kaki ubah sendiri. Siapa yang nyuruh? Nggak ada. Ini karena saking senengnya menikmati itu, ini lost control wisan sebenarnya ubah. Ini kalau kita ikuti, seluruh badan akan ikut bergerak. Kalau kita lost control lagi, ini sudah terbuka pintu dimensi kita di belakang sini, bisa kesurupan, jelang. Saking marahnya juga gitu, ngobrol-ngobrol gini,
anak sendiri tempeleng habis gitu nyesel, berarti tadi lost control dong, kok menyesal. Lain dengan misalnya bar mukul terus ya wis memang kamu layak dipukul, itu kan memang sudah terprediksi dan sudah terpikirkan matang. Kayak wong tinju gitu kan, memang harus mukul, setelahnya itu ya wis nggak kepikir karena sudah kepikir sebelumnya, dia nggak lost control. Aku begitu plok lebari, wah gelo nopo ya aku tadi itu ya. Nah ini ada kekuatan sing emosi tinggi membuat kita sedikit blank, lost control. Nah itu bisa masuk bangsa itu jeleng, saking marah, saking sedih bisa. Sama mabuk terlalu tinggi kan juga kita sering lost control. Mabuk terlalu tinggi nggak boleh Mas Bro. Jadi nek mabuk, saran saya usahakan dalam kondisi netral, biasa saja, ngobrol ayo mabuk ya mabuk wae, jangan pas stres, jangan pas terlalu bahagia gitu kan. Itu kok mabuk ini malah bahaya, lost control. Nang jero karaoke kesurupan itu ya banyak itu, saking senengnya. Ya, Di gunung sama, di alam semesta sama, mulut dijaga, etika dijaga, perasaan tadi dijaga, tentang emosi tadi. Paling yo itu ya, insya Allah aman. Siap. Menarik ini Mas untuk ilmu. Nah, nanti mungkin akan apa namanya yang sisi mungkin banyak juga yang dari Mas Andri yang tentang apa pengalaman yang mungkin lebih ke ini ya, lebih ke sisi ilmu pendakiannya mungkin ada Mas yang jenengan ya. Oh iyalah, survivalnya. Iya, survivalnya itu. Bagaimana kalau kesasar 2 hari? Pernah saya kesasar 2 hari nggak dapat, wis habis bahan makanan, logistik nggak habis. Wah itu nanti kita cerita nanti itu. Wah itu wis banyak. Pernah juga mendaki gunung, kok menah itu kan besok kurang 2 hari Lebaran, sekarang malah naik. Harapannya turun, nanti sholat id gitu ya. Kesasar sampai di gunung, dengar suara takbir, nangis lah tetepan. Kesasar ini malah kerumut takbir. Iya. Oke, Itu nanti kita lanjut bagaimana lagi. cara kita survive, Iya, bagaimana cara kita itu. Ya itu panjang lah ceritanya, nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Oke, iya Mas Andri, siap.